Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang sesuatu apapun. Hai, Sobat Anak Novel. Jumpa lagi dengan kita di novel Kebangkitan Panglima Perang. Mohon bantuannya. Subscribe, like, komen and share videonya, agar channel kita makin berkembang. Oke, let's go. Markiton, mari kita tonton. Bab 20. Tersinggung. Disinilah keanehannya. Tony bersama Master Sang pergi dan 100 lebih pengikutnya. Tapi Tony masih dipukuli. Sekarang Master Sang tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini, dan menyarankan kita untuk tidak menyinggung perasaannya. Nathan, David menceritakan semua yang dia temukan. Apa? Ada kejadian seperti itu. Artinya Master Sang juga takut. Jika Master Sang takut, itu berarti Nathan memiliki kekuatan, kata Alfred. Darwin mengangguk. Ya, kalau hal ini membuat Master Sang takut. Apa yang terjadi? Nathan baru saja keluar dari penjara. Apakah dia memiliki kekuatan? Kakak ipar Nathan, Amy Rivera, memutar otaknya dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek, aku pikir Nathan dalam penjara berteman dengan beberapa bos gangster. Meskipun Master Sang hebat, tapi pasti kalah hebat bos Gansgeter yang sebenarnya." Nathan mengenal penjahat kelas berat dan berhasil menekan Master Sang. Bukankah Nathan sudah memperingatkan kita di perjamuan sebelumnya, bahwa kita akan meminta maaf dan bertobat dalam waktu 1 bulan? Mau kita mengeluarkan seluruh tenaga dan koneksi kita? Dia mungkin mendapatkan backingan kuat. Setelah diingatkan Amy, Darwin segera berkata, "Mungkin saja. Pasti seperti itu. Nathan bertemu bos Gansgeter di penjara. Jadi dia berani menantang kita." Alfred menyentuh dagunya dan berpikir, sepertinya kita semua terlalu menyepelekan bajingan ini sebelumnya. Apa sekarang bajingan ini punya sesuatu? Aku tidak peduli bos besar mana yang Nathan kenal. Tapi dia memukuli putraku seperti ini. Aku harus membalas dendam. Sonny telah tersulut kebencian. David berkata, "Paman, balas dendam pasti. Tapi kita harus mencari tahu situasinya. Siapa di belakang Nathan? Apa yang dia andalkan? Meskipun kita tidak takut, tetapi kita tidak boleh gegabah." Darwin mengangguk. Betul. David benar. Jangan sampai Nathan berpikir bahwa jika dia bisa menekan Master Sang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu konyol. Master Sang bahkan bukan apa-apa bagi keluarga Clark kita. Berapa banyak orang yang bisa menandingi kekuatan keluarga Clark di Arnhemia? Selain itu, koneksi keluarga Clark ada di seluruh lingkungan bisnis, politik dan militer, dan bahkan ada banyak teman di mafia. Walau Nathan kenal bos terkuat di Arnhemia, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Clark. Ya, Nathan mengira dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan aku akan membunuhnya setelah aku selidiki. Niat membunuh melintas di mata Sonny. Edwin Clark, anak ketiga dari keluarga Clark, mau tidak mau berkata, "Aku selalu merasa seperti sesuatu akan terjadi." Nathan orang yang tenang dan berkepala dingin, dan dia selalu memperhitungkan setiap langkah. Dia pasti sudah menyiapkan rencana. Kita harus berhati-hati. David tersenyum. "Paman berlebihan. Pernahkah kamu mendengar kalimat begini? Di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi tidak berguna. Dengan kekuatan keluarga Clark saat ini, tidak perlu takut." "Ya, kamu berlebihan." Darwin juga berkata, tapi Edwin Clark menghela nafas. "Hati-hati. Aku selalu merasa ada yang tidak beres." Dia seorang pendiam tetapi memiliki firasat yang kuat. Nathan tidaklah mudah. Malam Nathan dan Kirana kembali ke rumah. Melihat Nathan, James berteriak, "Apa maksudmu? Apakah kamu mau membunuh Kirana? Jika kamu tidak ingin tinggal di rumah, kamu bisa keluar." Apa yang terjadi pada ayah? Apa yang terjadi dengan Nathan? Kirana dan Nathan sama-sama bingung. Bab 21. Bagaimana perkembangannya? "Kami semua tahu kamu membawa Kirana ke keluarga Clark untuk membuat masalah. Keluarga Clark memberitahu kami bahwa keluarga kita akan sengsara. Kenapa kamu mengusik keluarga Clark? Apa kamu tidak ingin hidup lagi?" James dan Amanda sangat marah. "Jika bukan karena Kirana, aku akan mengusirmu dan membiarkanmu hidup di jalanan." James terengah-engah.
Kirana juga merasa bahwa Nathan terlalu berisiko. Kali ini kebetulan bertemu Jenderal Green Dragon. Bagaimana di lain waktu? Amanda memelototi Nathan dengan sengit. Kamu saja tidak punya rumah. Masih berani menantang keluarga Clark. Ibu, sebenarnya Nathan sudah mendapat villa. Kirana hendak menjelaskan bahwa villa itu sudah diambil kembali. Tetapi disela oleh Amanda. Villa apa? Kamu jangan mengikutinya lagi. Ini terlalu berbahaya. Kamu cepat cari cara untuk menarik investasi saja. James menasihati dengan serius. Begitu keluarga Clark marah. Bahkan keluarga besar Andersen tidak mampu menghadapinya. Apalagi keluarga kita. Jika kamu mencari masalah dengan keluarga Clark lagi, kamu ceraikan Kirana. Keesokan harinya, Kirana dan Nathan pergi untuk mencari investor. Sebelum pergi, Amanda mengingatkan, Kirana, beberapa hari lagi libur panjang. Nanti kamu jemput sepupu kamu, Felicia, ke sini. Nanti kami sibuk. Takut tidak ada waktu menjemputnya. Baik Ibu. Nathan tahu bahwa Amanda bekerja di rumah sakit. Dan James baru memulai bisnis kecil. Hari ini masih sama. Kirana menemukan jalan buntu di mana-mana. Tapi Nathan tidak berkomentar. Dia hanya mencatat nama-nama perusahaan ini secara diam-diam. Selama beberapa hari berturut-turut, Kirana tidak mendapat dana investasi. Dan proyek terus diundur. Jarak waktu yang ditentukan untuk startup sisa 3 hari lagi. Kirana semakin panik. James dan Amanda juga gelisah. Kirana, ayah dan ibu, tidak perlu khawatir. Pada waktunya akan ada yang berinvestasi. Nathan tersenyum. Dia telah mengatur segalanya. Diam. Jangan bicara. Tentu saja kamu tidak khawatir, itu bukan urusanmu. James memelototinya. Ding dong. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dan ketika dibuka, ternyata adalah Sadie Andersen. Di mana Paman dan Bibi? Kakek meminta aku untuk memberitahu bahwa ada pertemuan keluarga malam ini. Dan Anda semua harus hadir. Sadie pergi setelah menyampaikan pesan. Tidak berselang lama, Nathan, Kirana bersama orang tuanya sampai di rumah besar Andersen. Ada halaman besar dengan banyak bangunan kecil bergaya barat di dalamnya. Dapat menyandang orang kaya di Arnhemia. Kirana merasakan semua keluarga Andersen memandang mereka dengan kebencian. Seolah-olah baru saja merebut sesuatu yang berharga dari mereka. Mereka mengerti bahwa keluarga Andersen menganggap mereka sebagai musuh. Bagaimanapun, keuntungan besar seperti itu diambil oleh keluarga Kirana. Philip dan yang lainnya sangat antusias. Ayo, James, duduk. Setelah semua orang duduk, Philip memandang Kirana dan bertanya, Kirana, bagaimana proyeknya? Kakek, masalah besar sekarang adalah di modal awal. Kami tidak bisa mendapatkan investasi dalam waktu singkat. Dan hanya ada 3 hari tersisa sebelum proyek dimulai. Kirana menghela nafas. Hahaha, aku sudah bilang. Bagaimana bisa perusahaan Britannica menangani proyek sebesar itu? Benar. Maksud hati memeluk gunung. Tidakkah kamu tahu berapa banyak yang kamu miliki? Begitu Kirana mengatakan itu, terdengar suara ejekan di mana-mana. Kirana hanya bisa menahannya. Karena benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah dana ini. Bab 22. Modal awal. Philip tersenyum. Kirana, kakek sedikit sedih. Bagaimana kamu bisa mengabaikan orang terdekat? Kakek aku. Kamu bisa cari kakek Andersen Group walau bukan perusahaan besar. Tetapi proyek ekologi ini masih bisa terjangkau. Untuk modal awal, kakek bisa bantu sediakan. Philip berkata dengan serius. Pasti tidak sesederhana itu kan? Apa syaratnya? Nathan bertanya langsung. Dia bisa lihat rencana busuk Philip. Ya, paling senang berbincang dengan orang pintar. Hemat waktu. Philip tertawa. Adrian segera menyerahkan kontrak. Kirana lihat dulu. Setelah Kirana mengambil kontrak, dia segera membacanya. Isi kontraknya sederhana. Andersen Group berinvestasi di perusahaan Britannica Anders dan mengambil 90% keuntungan dari proyek taman ekologi. Setelah membaca kontrak, James murka. Penindasan. Philip tidak memperlakukannya sebagai anak sama sekali. Kirana, James, jangan marah. Kalian, pikirkan saja, setelah 3 hari, jika proyek tidak dapat dimulai, kontrak akan dibatalkan secara otomatis, dan tidak ada cara lain. Pada saat itu,
kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tetapi bila kami berinvestasi dari awal, kalian bisa mendapatkan 10% keuntungan, yaitu sekitar 1 triliun. Kalian pilih saja, kecuali kalian berpikir masih bisa menarik investor lain dan memulai proyek sesuai waktu. Philip tersenyum sinis. Mereka menyimpulkan bahwa dalam 3 hari, Kirana tidak bisa mendapatkan investasi. Jadi dia hanya bisa menandatangani kontrak dengan patuh. Pada saat itu, keluarga Andersen mendapat 90% dari keuntungan. Dan dari pihak Weston Smith tidak bisa berbuat apa-apa. John juga tersenyum. Adikku, kita semua adalah keluarga. Tentu saja keuntungan dibagi bersama. Jangan rakus, jangan buru-buru tanda tangan. Kalian bisa berdiskusi dulu. Philip pergi bersama yang lainnya. Meninggalkan mereka berempat, James dan Amanda membujuk, bagaimana kalau Kirana tanda tangan saja? Dengan begitu, kita juga tidak ragu. Seandainya kamu bisa mendapatkan investasi, kami pasti sudah mendapatkannya dari kemarin. Kirana hampir menandatangani, tetapi dia memandang Nathan dan meminta pendapatnya. Jangan tanda tangan. Nathan menolak. Kirana, apakah kamu percaya padaku? Percayalah, aku pasti bisa menarik investasi. Tepat ketika Kirana hendak menjawab, dia disela. Dan James berkata dengan marah, kamu jangan mengada-ada. Jika kamu tidak menandatanganinya, 1 triliun akan melayang. Kamu mau bertanggung jawab? Aku tidak setuju. Kontrak ini harus ditandatangani. Kirana juga menatap Nathan dengan ragu. Tampaknya tidak terlalu mempercayainya. Nathan tersenyum tak berdaya. Oke, bukankah masih ada 3 hari? Bila benar-benar tidak bisa mendapatkan investor baru ditandatangani, ya boleh, ya cara ini bisa. Semua orang setuju. Setelah Philip dan yang lainnya kembali, mereka juga setuju menunggu. Mereka tidak percaya bahwa Kirana dapat menarik investasi dalam waktu 3 hari. Dalam 3 hari, Kirana pergi pagi pulang malam ke berbagai tempat untuk menarik investasi. Tapi tidak mendapatkan apa-apa, walau ada yang mau. Pembagian keuntungan terlalu tinggi. Masih mending menandatangani kontrak kakek Philip. 3 hari segera berlalu. Dan kontrak akan dibatalkan pada pukul 10 keesokan harinya. Ayo, kita tanda tangani kontrak sekarang. James berdiri. Tidak, kita tunggu lagi. Tidak bisakah kita pergi sebelum jam 8 besok pagi? Nathan menghentikannya. Kirana, ingatlah untuk tidak menandatangani kontrak sampai besok pagi. Aku keluar sebentar. Nathan pergi setelah memberi pesan. Bab 23. Tidak berhasil. Di bawah, Neville Ditman sudah menunggu Nathan dari awal. Apa yang perlu aku lakukan? Panglima. Neville Ditman bertanya. Nathan mengeluarkan catatan. Hubungi perusahaan-perusahaan ini. Dini hari berikutnya, James meneriaki Kirana. Awalnya aku mengira dia pergi keluar sepanjang malam untuk mencari cara mendapatkan investasi. Tetapi dia belum kembali. Pria yang hanya bisa merusak daripada membantu. James sangat tidak puas dengan tindakan Nathan. Kirana juga sangat marah. Bagaimanapun, Nathan tidak kembali dalam semalam dan bahkan tidak ada kabar. Ayo pergi. Kita pergi dan tanda tangani kontrak dengan ayah. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Ketika James datang ke rumah besar Andersen, Philip dan yang lainnya sedang menunggu. Melihat ketiga orang ini datang, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Kirana dan kedua orang tua, seperti anjing yang mengemis. James, kenapa repot-repot? Kita semua tahu bahwa kamu tidak mendapat investor. Apa yang kamu tunggu? Joseph dan John langsung tertawa. James menundukkan kepalanya dan memohon, ayah, ayo tanda tangani kontraknya. James membenci Nathan di dalam hatinya. Jika bukan karena ulah Nathan, dia sudah menandatangani kontrak 3 hari yang lalu. Sekarang, dia seperti anjing yang memohon Philip untuk berinvestasi. Dipermalukan di depan keluarga sendiri. Kirana juga berkata, kakek, kami bersedia menandatangani kontrak. Wajah Philip berubah. Dia tersenyum dan berkata, kontrak dapat ditandatangani, tetapi perlu diubah. Kami akan mengambil 95% dari keuntungan dan memberikan sisanya kepada kamu. Ah, bukankah kakek bilang 90% sebelumnya? Kirana seperti tersambar petir. Memandang Philip tidak percaya. Beda hari beda harga.
Tidakkah kamu mengerti ini? Jika kamu tidak mau menandatanganinya, lupakan saja. Philip bersikap dingin. Situasinya berbeda sekarang. Kirana yang memohon untuk menandatangani kontrak, dan dia adalah pihak yang membutuhkan. Menyedihkan. Benar-benar sedih melihat sikap kakek. Kirana marah. Dan segera berkata, oke, aku tidak akan menandatanganinya. Ya sudah tidak perlu proyek ini lagi. Siapapun tidak akan mendapatkan uangnya. Jangan, putriku. Masih ada sedikit yang tersisa. Setidaknya ada 0,5 triliun. Ya, putriku. Harus tanda tangan. James dan Amanda tidak setuju. Kirana yang tak berdaya hanya bisa menandatangani kontrak. Jangan tanda tangan. Pada saat ini, Nathan datang ke sini dan membuang pena dari tangan Kirana. Belum waktunya. Apa yang harus ditandatangani? Kata Nathan. James tidak sabar untuk menamparkan Nathan. Apa maksudmu, Nathan? Kamu tidak mau 500 miliar. Juga ingin menghalangi kami. 10 menit. Beri aku 10 menit. Bila benar-benar tidak bisa, maka kalian tanda tangan. Nathan melirik arlojinya. James berkata dengan marah. Oke, aku akan memberimu 10 menit lagi. Jika tidak ada apa-apa, jangankan membiarkan bersama. Aku akan mati bersamamu. Baik, bahkan Philip pun penasaran. Semua ingin melihat apa yang terjadi dalam 10 menit. Oke, mari kita tunggu 10 menit. John dan yang lainnya sedang menunggu lelucon. Segera, 10 menit berlalu. Dan tidak ada gerakan sama sekali. Tanda tangani. John menyerahkan kontrak itu kepada Kirana. Ngung, ngung, ngung. Tepat saat itu, deru mesin mobil terdengar, memenuhi seluruh kompleks keluarga Andersen. Semua keluar dari rumah. Semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Puluhan mobil mewah melaju ke kompleks keluarga Andersen dan diparkir di depan mansion. Akan memberimu 10 menit lagi. Jika tidak ada apa-apa, jangankan membiarkan bersama. Aku akan mati bersamamu. Baik, bahkan Philip pun penasaran. Semua ingin melihat apa yang terjadi dalam 10 menit. Oke, mari kita tunggu 10 menit. John dan yang lainnya sedang menunggu lelucon. Segera, 10 menit berlalu. Dan tidak ada gerakan sama sekali. Tanda tangani. John menyerahkan kontrak itu kepada Kirana. Ngung, ngung, ngung. Bab 24. Halaman keluarga Andersen. Mobil-mobil tersebut merupakan kendaraan bisnis, seperti Maybach, Rolls-Royce dan sebagainya. Ada banyak yang bernilai puluhan miliaran. Semua orang di keluarga Andersen tercengang. Semua penasaran kenapa datang begitu banyak mobil. Setelah pintu mobil dibuka, seorang pria dan wanita parubaya turun dari mobil, mengenakan jas dan sepatu kulit, dengan keagungan. Masing-masing seperti direktur perusahaan. Hah, bukankah ini Direktur Harvey Ford dari perusahaan investasi Ford? Kenapa dia ada di sini? Itu Jennifer Davison, GM perusahaan investasi Nextech. Apakah ini Direktur Bobby Taylor dari perusahaan pengembangan Wansheng? Ya Tuhan, ternyata Direktur Toby Ferguson dari perusahaan pengembangan dan konstruksi Pueblo Homes. Philip, Joseph dan yang lainnya seperti mau gila. Karena orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah petinggi di dunia bisnis Arnhemia, dan nilai aset mereka triliunan. Siapapun dari mereka mampu menghancurkan bisnis Andersen Group. Begitu banyak petinggi berkumpul. Pertempuran ini cukup membuat Philip ketakutan. Philip segera membawa John dan beberapa orang untuk menyambutnya. Halo, Direktur Toby Ferguson. Anda. Tetapi semua petinggi langsung melewati mereka dan berjalan langsung ke arah Nathan yang berada di sudut ruangan. Apa? Mereka ke sini mencari Kirana. Philip terkejut dengan mulut menganga. Melihat belasan orang besar yang datang, Kirana benar-benar terpana. Karena dia pernah pergi ke perusahaan-perusahaan ini sebelumnya. Dan mereka semua menolaknya. Apa yang terjadi? Halo, Mes. Kirana. Aku Harvey Ford dari Ford Investasi. Halo. Mes, Kirana. Aku Toby Ferguson dari Pueblo Homes. Halo, Mes, Kirana. Aku Bobby Taylor dari Wansheng. Belasan petinggi itu satu persatu menyapa Kirana. Pada saat ini, semua orang tercengang. Terutama Philip dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa semua ke sini untuk mencari Kirana. Tubuh Kirana gemetar. Dia mencoba menstabilkan emosinya.
Halo, Mes, Kirana. Jangan gugup, kami di sini untuk mendiskusikan investasi dengan Anda. Harvey Ford dari Investasi Ford tersenyum. Mes, Kirana perusahaan Ford bersedia menginvestasikan 1 triliun untuk bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan proyek taman ekologi. Ketika Bobby Taylor mendengar ini, dia segera berkata, Mes, Kirana, kami akan menginvestasikan 2 triliun dari Wanxiang. Tidak. Aku dari Nextech menginvestasikan 3 triliun. Pueblo Homes menginvestasikan 3 triliun. Dan pembangunan proyek sepenuhnya milik kami. Luxardo Group bersedia menginvestasikan 5 triliun. Tidak perlu berbagi laba. Semua untuk membantu Mes, Kirana. Semua petinggi berebutan untuk berinvestasi di Kirana. Investasi tertinggi telah mencapai 7 triliun. Semua seperti orang gila. Proyek ini total seharga belasan triliun. Bila semua investasi, maka total puluhan triliun. Philip melihat pemandangan di depannya. Tidak masuk akal. Dan langsung tidak sadarkan diri. Adrian, Sadi, dan yang lainnya serasa mau muntah darah. Apa yang terjadi di sini? Setiap orang seperti orang gila. Kirana yang paling terkejut. Sebelumnya ditolak dengan kejam. Sekarang satu persatu mengantre untuk memberikan uang kepadanya. James dan Amanda juga gemetar karena kegirangan. Nathan mendukung Kirana dan menenangkannya. Kirana, kamu lihat semua orang datang untuk berinvestasi. Katakan sesuatu. Mengapa kamu gugup? Kirana, yang telah tenang, segera berkata. Kirana menyambut para senior untuk berinvestasi. Baguslah. Asalkan Mes, Kirana setuju. Mendengar kalimat ini, para petinggi dari semua perusahaan menyeka keringat dingin mereka. Gimana sobat anak novel? Berapa triliunkah dana yang akan diterima Kirana dari para investor tersebut? Dan apakah yang terjadi pada kakek Philip dan keluarga Andersen setelah tahu para investor berbondong-bondong untuk investasi di proyeknya Kirana? Tonton video berikutnya ya. Sampai jumpa.